Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isadani, NIM 18821500016, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Dosen pengampu Bapak Dahlan Hasyim, MPD. Di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar pendidikan guna memenuhi persyaratan ujian akhir semester. Fungsi dan faedah pendidikan bagi perkembangan manusia terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah pengertian pendidikan, perkembangan dan manusia. Yang kedua, hubungan manusia dan pendidikan. Dan yang terakhir adalah fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Pengertian pendidikan, perkembangan dan manusia. Pendidikan adalah salah satu hal yang memengaruhi seseorang dalam berpikir. Salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk menjadikan seseorang itu lebih mengetahui apa yang benar dan apa yang tidak benar, juga sebagai alat untuk meningkatkan intelijensi seseorang. Secara etimologi, pendidikan berasal dari bahasa Yunani, paidagogi, yang berarti bimbingan yang diberikan kepada anak. Kemudian, dalam bahasa Indonesia, pendidikan dengan kata dasar didik yang berarti awalan, pen dan akhiran kan artinya hal atau cara mendidik. Kata pendidikan juga disebut tarbiyah dalam bahasa Arab dan education dalam bahasa Inggris. Secara epistemologi, pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan. Kemudian, yang kedua, dalam hal ini, pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha untuk membangun kedewasaan seseorang. Yang ketiga, usaha pendidikan dapat terjadi di dalam lingkungan keluarga, sekolah, ataupun di dalam lingkungan masyarakat. Dengan kata lain, pendidikan itu pun dapat diartikan sebagai suatu proses interaksi individu dengan lingkungan baik secara informal, non-formal, ataupun secara formal menuju ke arah kedewasaan. Pendidikan pada hakikatnya ialah manusia atau humanisasi. Yang keempat, artinya dengan pendidikan tidak ada lagi manusia yang tidak menggunakan akalnya. Maksudnya, dengan pendidikan seseorang akan otomatis menggunakan akalnya untuk berpikir, tidak seperti binatang yang pada hakikatnya tidak mempunyai akal, akan tetapi ia diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa insting. Kemudian yaitu adalah selanjutnya perkembangan. Perkembangan adalah proses menuju tercapainya kedewasaan pada tingkat seluler. Perkembangan dapat berupa diferensi sel-sel yang baru membelah membentuk jaringan yang menyusun organ tertentu. Artinya, perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah aliran nativisme atau pembawaan. Aliran ini merupakan faktor perkembangan dari sisi pembawaan seseorang. Anak memiliki warisan sifat-sifat bawaan yang berasal dari kedua orang tuanya, merupakan potensi tertentu yang sudah terbentuk dan sukar diubah. Kemudian yang kedua adalah aliran empirisme atau lingkungan perkembangan manusia. Bisa dipengaruhi dari lingkungannya. Lingkungan ini ada 2 bagian, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik adalah lingkungan tak hidup, seperti air, batu, hujan, tanah, dan musim. Sedangkan biotik adalah lingkungan hidup seperti manusia, hewan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga atau yang terakhir adalah faktor diri sendiri. Faktor diri ini dapat dilihat dari emosi, motivasi, dan sebagainya dari seseorang. Kemudian manusia. Pengertian manusia menurut secara bahasa manusia berasal dari kata manu, Sanskerta, mens, Latin, yang berarti berpikir, berakal budi, atau makhluk yang berakal budi, mampu menguasai makhluk lain.
Kemudian pengertian manusia menurut ahli terbagi menjadi 3. Yang pertama, Sokrates. Manusia adalah makhluk hidup yang memiliki 2 kaki, yang tidak berbulu dan memiliki kuku datar berukuran lebar. Yang kedua, RB. Sentanu. Manusia adalah makhluk sebaik-baiknya yang diciptakan oleh Tuhan. Bahkan, dapat dikatakan manusia merupakan ciptaan Tuhan yang paling sempurna jika dibandingkan dengan makhluk ciptaan lainnya. Kemudian yang ketiga adalah Agung PP. Manusia dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Hakikat manusia. Menurut bahasa, hakikat berarti kebenaran atau sesuatu yang sebenar-benarnya, atau asal segala sesuatu. Manusia adalah makhluk yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hakikat manusia itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki 2 kaki, tidak berbulu, dan memiliki kuku datar berukuran lebar, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah secara sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Kemudian hubungan manusia dengan pendidikan. Pendidikan dan manusia adalah 2 hal yang tidak dapat dipisahkan. Dimanapun manusia berada, pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang tidak dididik. Pada masa permulaan pendidikan, yang dilakukan adalah belajar membaca, menulis, dan berhitung. Akan tetapi, sesuai dengan tuntunan hidup manusia, maka tugas tersebut semakin berat atau semakin bertambah dan meluas. Kemudian orang-orang yang akan menempati posisi yang tinggi hanyalah mereka yang memiliki keimanan dan ilmu pengetahuan, sebagaimana termaktub dalam Quran Surah Al-Mujadalah ayat 58 juz 11 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, berdirilah kamu, maka berdirilah. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara dan orang-orang diberikan ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan." Kemudian fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia. Adapun mengenai fungsi dan peran pendidikan dalam masyarakat menurut Wurai 1988, bahwa pendidikan sebagai lembaga konservatif mempunyai fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, fungsi sosialisasi, yaitu proses membantu perkembangan individu menjadi makhluk sosial, makhluk yang dapat beradaptasi dengan baik di masyarakat. Yang kedua, fungsi kontrol sosial, pendidikan dalam menanamkan nilai-nilai dan loyalitas terhadap tatanan nasional masyarakat harus juga berfungsi sebagai lembaga pelayanan pendidikan untuk melakukan mekanisme kontrol sosial. Kemudian yang ketiga adalah fungsi pelestarian budaya masyarakat. Di samping mempersatukan budaya-budaya yang etik dan beraneka ragam, juga harus melestarikan nilai-nilai budaya daerah yang masih layak dipertahankan seperti bahasa daerah, kesenian daerah, budi pekerti, dan suatu upaya mendayagunakan sumber daya lokal bagi kepentingan masyarakat. Kemudian yang keempat adalah fungsi latihan dan pengembangan tenaga kerja dalam mencari tenaga kerja. Tentunya dibutuhkan pendidikan yang kuat dalam diri seseorang tersebut. Maka disinilah fungsi pendidikan, yakni sebagai latihan dan pengembangan tenaga kerja. Kemudian yang terakhir atau yang kelima adalah
Fungsi seleksi dan alokasi proses seleksi ini terjadi di segala bidang, baik ingin masuk sekolah, tingkat SMP, SMA, bahkan perguruan tinggi. Semuanya dibutuhkan seleksi, dan dengan pendidikan seseorang mampu melalui seleksi tersebut. Kemudian, fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama, memberantas kebodohan dengan pendidikan. Otomatis masalah kebodohan yang ada di Indonesia khususnya akan terpecahkan. Yang kedua, menghilangkan kesalahpengertian. Banyak orang yang tak berpendidikan sering berbicara tanpa berpikir apa sebab akibat dari pembicaraannya. Yang ketiga, turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan masyarakat mendatang. Pendidikan juga mampu memberikan corak dan arah kehidupan mendatang dengan mempelajari perubahan zaman dengan teknologi. Yang keempat, sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam segala aspek kehidupan. Yang kelima, alat pembudayaan. Maksudnya adalah dengan pendidikan, budaya-budaya yang mulai punah akan dikembangkan lagi karena pendidikan dengan cara belajar seni. Yang keenam, menyiapkan generasi yang cendekia. Ketika generasi bangsa ini atau cendekia pintar-pintar, maka mereka akan membawakan harum nama bangsa negara ini. Dengan perkembangan iptek sekarang ini, dalam bidang transformasi, telekomunikasi, informatika, genetika, biologi, molekul, serta bioteknologi, sangat mengesankan jika ada beberapa olimpiade dari hal-hal tersebut. Menjadi salah satu perwakilan Indonesia mampu mendapatkan medali. Hal inilah yang dimaksud dengan cendekia. Yang ketujuh, transformasi budaya. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah mengurangi pengangguran. Kesimpulannya adalah bahwa pendidikan adalah usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai dengan nilai-nilai yang ada di dalam masyarakat dan kebudayaan tersebut. Perkembangan adalah suatu perubahan yang progresif dan terus-menerus di dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Dan manusia adalah makhluk yang memiliki 2 kaki, tidak berbulu dan memiliki kuku datar berukuran lebar, serta makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala secara sempurna, yang tersusun atas kesatuan fisik, ruh atau jiwa, dan akal pikiran yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan lingkungannya. Dimanapun manusia berada pasti akan membutuhkan pendidikan. Hal ini disebabkan karena fungsi pendidikan adalah memanusiakan manusia, yaitu mengembangkan seluruh potensi yang ada ke arah yang lebih baik. Pendidikan tidak akan berjalan jika tidak ada manusia, baik manusia yang menjalankan pendidikan tersebut maupun manusia yang dididik. Adapun fungsi pendidikan bagi perkembangan manusia adalah 1. Memberantas kebodohan. Yang kedua, menghilangkan kesalahpengertian. Yang ketiga, turut andil dalam memberikan corak dan arah pada kehidupan pada masyarakat mendatang. Yang keempat, sistem untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dalam sosial aspek kehidupan. Yang kelima, alat pembudayaan. Yang keenam, menyiapkan generasi yang cendekia. Yang ketujuh, transformasi budaya. Dan yang kedelapan atau yang terakhir adalah mengurangi pengangguran. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.